Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh soal dari kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, di sini langsung saja ya. Ada rumus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kemudian di sini ada 5 pertanyaan. Langsung saja ya kita bahas satu persatu biar semakin jelas, semakin paham. Nah, yang pertama, titik F terletak titik-titik garis CG. Titik F mana? Ini kan titik F. Garis CG ini. Berarti ini kan kedudukan titik terhadap garis. Tadi ada berapa? 2. Terletak pada dan terletak di luar. Berarti titik F itu terletak pada garis CG atau terletak di luar garis CG. Jadi di sini ada garis GC, di sini ada titik F. Berarti jawabannya terletak di luar. Kemudian yang kedua, titik T. Titik T mana ya? Ini ya. Garis HF. Garis HF. T HF. Berarti terletak di luar atau pada? Pada, benar. Kan di sini garis F ini, titik T kan di sini, berarti terletak pada. Kemudian yang ketiga, titik C terletak titik-titik bidang ACGE. Titik C, titik C ACGE bidangnya mana? A C G E. Jadi ACGE. Kedudukannya tadi apa? Kalau titik terhadap bidang ada 2 juga, terletak pada dan di luar. Berarti kita lihat titik C itu terhadap bidang ACG itu terletak mana? Pada atau di luar? C pada ya. Pada, hasilnya pada. Kan gini. Bidang ACGE ini. Kemudian titik C kan di sini. Berarti terletak pada bidang. Kemudian yang keempat, titik E. Jadi titik E terletak titik-titik bidang DCGH. Titik E di sini, bidang DCGH di sini. Jawabannya terletak pada atau di luar? Kalau bingung, mari kita pakai ilustrasi. DCGH nih, ya. DCGH ini. Kemudian titik E-nya kan di sini, berarti terletak di luar. Di luar. Kemudian yang kelima. Yang kelima, titik F. Titik F terletak titik-titik bidang BGE. Jadi titik F di sini bidang BGE. Nah, di situ kira-kira terletak pada atau di luar ya? Ya, benar. Kita lihat di sini ya. Ini ada bidang, sudah saya buat seperti ini. BGE ini kan. Nah, titik F-nya di mana? Di sini kan. Dia nempel nggak pada bidang BGE? Enggak kan? Di sini kan, di luarnya kan. Kalau kita pasang F-nya kan di sini, BGE-nya ini BGE, ini F. Nah, berarti terletak di luar. Benar. Di luar. Selanjutnya kita akan membahas nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nomor 6, garis AC titik-titik dengan garis EG. Nah, kalian ingat ya, tadi kedudukan garis terhadap garis ada berapa? 3. Yang pertama apa? Sejajar. Yang kedua berpotongan. Yang ketiga bersilangan. Nah, kita lihat di sini garis AC. Garis AC. Garis EG. EG. Berarti kita lihat garis AC dengan garis EG apa? Sejajar, berpotongan, atau bersilangan? Ya, benar, sejajar. Sejajar. Kalian ingat ya tadi ya, sejajar syaratnya apa? Yang pertama harus sebidang, kemudian tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Kalian lihat di sini ACGE. Berarti dia satu bidang kan? Bidang apa? ACGE. Karena AC terletak pada bidang ACGE dan garis EG juga terletak pada bidang ACGE. Jadi kan garis AC sama garis EG ada titik temunya enggak kan? Ya udah, berarti dia jawabannya sejajar. Kemudian
Kemudian soal yang ke-7, garis EH titik dengan garis BE. Garis EH mana? Ini ya, EH dengan garis BE. EH BE berarti apa jawabannya? Ya benar, berpotongan. Berpotongan. Kenapa? Kalian lihat tadi syaratnya berpotongan apa? Sebidang dan mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Kita lihat garis EH dengan garis BE bisa dibuat bidang nggak? Bisa kan? Bidang apakah itu? Bidang BECH. Jadi bidang BEBCH. Jadi gini ya, HEBC ya kan, bisa dibuat bidang itu. Kemudian punya titik potong nggak? Punya titik persekutuan nggak? Ketemu nggak? Kan ketemu. Garis BH dengan garis BE. Nah, di sini kan titik potongnya titik apa? Titik E. Berarti nanti jawabannya berpotongan. Kemudian yang ke-8, garis HF. Garis HF ini titik-titik dengan garis BG. Jadi garis HF dengan garis BG. Kira-kira apa? Bersilangan, ya benar. Bersilangan. Kenapa? Tadi syaratnya bersilangan apa? Tidak sebidang dan tidak punya titik persekutuan. Kita lihat di sini garis HF. Garis HF terletak pada bidang apa? E, F, G, H. Kemudian garis BG terletak pada bidang apa? B, C, G, F. Apakah kedua garis ini sebidang? Tidak kan? Berbeda bidang. Kemudian punya titik persekutuan nggak? Ketemu nggak? Jadi misalkan di sini bidang E, F, G, H. Tadi ada garis apa? HF. Ini tahu garis HF. Kemudian di sini ada bidang B, C, G, F. Di sini ada garis garis apa tadi? BG. Nah, ketemu nggak? Yang satu bidangnya di sini, yang satu di sini. Nggak ketemu. Ya sudah. Berarti jawabannya bersilangan. Selanjutnya yang nomor 9, garis CD titik-titik dengan garis EG. Garis CD, kalian lihat CD dengan EG. CD dengan EG. Kira-kira apa? Ya benar, bersilangan. Bersilangan. Kenapa? Kalian ingat lagi, bersilangan tadi syaratnya apa? Tidak sebidang dan tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. CD itu terletak pada bidang apa? Bisa bidang A, B, C, D atau bidang C, D, H, G. Ya, bisa pilih salah satu. Kemudian garis EG terletak pada bidang apa? EG, B, EG, B. Beda kan? Berarti garis CD dengan EG bidangnya beda nggak? Beda. Kemudian ada titik persekutuannya nggak? Jadi BEG tadi berarti kan ini di sini BEG. Kemudian ya bidang garis CD kan tadi ini toh, bisa bidangnya CD HG bisa di bawah. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Ya sudah, nggak ada titik persekutuan atau titik potongnya kan? Berarti nanti jawabannya bersilangan yang nomor 9. Kemudian yang nomor 10, kalian lihat di sini garis BG ini ya, garis BG titik-titik dengan bidang BCGF. Nah, sekarang sudah berpindah ya kedudukan garis terhadap bidang. Tadi ada berapa? 3 apa? Terletak pada, kemudian sejajar, kemudian memotong atau menembus. Bisa memotong menembus saja atau memotong menembus tegak lurus. Nah, berarti ini kira-kira sejajar, kemudian terletak pada atau memotong. Kita lihat BG dengan BCGF. Oh ya benar, berarti jawabannya apa? Terletak pada. Jadi di sini ada bidang BCGF, garis BG-nya kan ini, berarti terletak pada. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 11 sampai
sampai dengan nomor 15. Nomor 11 garis AC titik-titik bidang EFGH. Berarti di sini ada bidang EFGH, kemudian di sini ada garis AC. Kira-kira apa? Terletak pada sejajar atau memotong? Ya benar, berarti ini sejajar. Sejajar. Kenapa? Kalian lihat garis AC EFGH. Nah, pada bidang EFGH ini kalian cari garis ya. Pada bidang EFGH kalian cari garis yang sejajar dengan bidang AC. Apakah ada garisnya? Iya, garis EG. Jadi garis AC akan sejajar dengan bidang EFGH. Kenapa? Karena ada salah satu garis pada bidang EFGH, yaitu garis EG yang sejajar AC. Jadi dapat dikatakan garis AC sejajar dengan bidang EFGH. Kemudian nomor 12 garis BE. Garis BE titik-titik bidang ADHE. Jadi di sini ada bidang ADHE, di sini ada garis BE. Berarti apa? Sejajar, terletak pada, atau berpotongan. Berarti di sini kan, nah di sini ada titik potongnya. Jadi garis BE itu dengan bidang ADHE apa? Memotong atau menembus. Memotong atau menembus. Jadi BE ADHE kan ini kan, nah dia kan memotong. Jadi ADHE ini BE kan ini, dia kan memotong. Kemudian yang nomor 13 bidang ABFE dengan bidang DCGH. Bidang ABFE dengan bidang DCGH. Nah, sekarang sudah masuk ya 13 sampai 15 itu kedudukan bidang terhadap bidang lain itu ada berapa? Dua. Yang pertama sejajar, yang kedua berpotongan. Berarti kalian lihat bidang ABFE dengan DCGH apa ya kira-kira? Ya benar, sejajar. Kita andaikan kalau ada yang masih bingung seperti ini. Bidang ABFE kan di depan sini, ya kan? DCGH, BFE di sini, DCGH di sini, BFE, DCGH sejajar kan? Dia tidak mempunyai garis persekutuan atau garis potong. Ya. Tadi masih ingat kan? Kalau dua garis berpotongan punya satu titik persekutuan, tapi kalau dua bidang berpotongan punya satu garis persekutuan. Selanjutnya soal nomor 14 bidang BEG titik-titik dengan bidang EFGH. Bidang BEG dengan bidang EFGH. Kira-kira apa? Jadi di sini ada bidang EFGH ya, kemudian ada bidang BEG. Ini ya, ada bidang BEG. EFGH ini BEG. Ya, EFGH BEG. Kira-kira apa? Sejajar atau berpotongan? Iya, berpotongan. Berpotongannya di mana? Di sini. Berarti berpotongan. Berpotongan. Jadi garis bidang BEG berpotongan dengan bidang EFGH berpotongan. Jadi kalau dua bidang berpotongan punya satu garis persekutuan atau garis potong. Apakah garis itu? Garisnya adalah EG. Ya, jadi bidang BEG berpotongan dengan bidang EFGH pada garis EG. Kemudian selanjutnya kita masuk soal yang terakhir, yaitu nomor 15 bidang ACGE titik-titik dengan bidang BFHD. ACGE dengan bidang BFHD. Nah, bidang ACGE. Jadi bidang ACGE ini, kemudian bidang BFHG menembus ini ya. Nah, berarti kan nanti menembus ya bidangnya. Jadi seperti ini. Nah, berarti seperti ini misalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada bidang ACGE. Ya benar, bidang ACGE ini misalkan, kemudian bidang BFHD yang ini kan, ACGE
Ini bidang ACGE, yang ini bidang BFHD. Berarti memotong atau jajar? Memotong, benar ini. Nah, ini namanya garis persekutuan atau garis potong. Jadi nanti garis persekutuannya yang ini. Kita tarik di sini T ke bawah ini. Ya, berarti jawabannya berpotongan. Nah, itulah tadi 15 soal tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Semoga bermanfaat dan semoga tambah mengerti mengenai kedudukan garis, titik, bidang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.